Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi pecahan. Pecahan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, 5/7, dan 4/9. Nah, bentuk yang kedua adalah pecahan tak murni. Pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya. Contohnya 3/2, 7/4, 10/7, dan 11/9. Nah, bentuk yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1/1/2, 2/3/4, dan 4/3/7. Nah, bentuk yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk bilangan yang mewakili sebagian atau keseluruhan sebuah nilai dengan membentuk rasio per 100. Contohnya 5/100 atau yang biasa kita baca 5%. Lalu selanjutnya 7% dan 100%. Lalu bentuk yang terakhir yaitu desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang dalam penulisannya bilangan bulat dan bilangan pecahan dipisahkan dengan tanda koma yang selanjutnya disebut koma desimal. Contohnya 0,83, 0,75, dan 0,3. Nah, pengertian konversi sendiri adalah konversi pecahan adalah mengubah bentuk pecahan yang satu ke bentuk pecahan yang lain tanpa mengubah nilai pecahan tersebut. Nah, konversi pecahan yang harus dikuasai yang pertama, mengubah pecahan tak murni menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Lalu, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Lalu, mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, mengubah bilangan desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Oke, sekarang kita belajar ya tentang konversi yang pertama, yaitu mengubah pecahan tak murni menjadi pecahan campuran. Contoh, nyatakan pecahan 7/4 dalam pecahan campuran. Oke, kita amati dulu ya gambar yang ada di dalam layar. Nah, jadi 7/4 bisa dinyatakan ke dalam gambar seperti ini. Jadi ada 2 lingkaran, lalu ada 7 bagian yang diarsir. Jadi kita bisa nyatakan ini sebagai 7/4. Lalu kalau lingkaran yang di sebelah kiri saya hapus garisnya, kalian bisa lihat di situ ada satu lingkaran penuh dan lingkaran sebelah kanan yang diarsir sebanyak 3 bagian. Oke, yang saya bisa baca sebagai 1/3/4. Nah, jadi bentuk pecahan 7/4 ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/3/4. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak perlu menggambar pecahan ini lagi, namun kita bisa menyatakan bentuk pecahan campurannya. Yang pertama, kita perhatikan ya. 7 dibagi 4 kira-kira dapat berapa? Misalnya, kita asumsikan ke dalam bentuk cerita ya. 7 permen akan dibagikan kepada 4 orang. Nah, masing-masing dapat berapa jika setiap orang mendapat bagian yang sama? Ada yang tahu? Ya, masing-masing mendapatkan 1 bagian. Tentu akan ada sisa permen, karena kan tadi harus adil. Berapa sisa permen yang setelah dibagikan? Ya, sisa permennya adalah 3. Nah, kalau sudah 4 kita tulis di bawah karena supaya penyebutnya sama. Jadi 7/4 itu sama dengan 1/3/4. Sampai sini sudah paham ya semuanya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan campuran mau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa? Contohnya seperti ini.
nyatakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita kerjakan dulu yang A ya. Caranya mudah. 4 kita kalikan dengan 2, lalu kita tambahkan dengan 3. Saya ulangi lagi ya. 4 dikali 2 ditambah 3. Kira-kira hasilnya berapa? Ya, tepat. Hasilnya adalah 11. Lalu kita tulis dengan penyebut yang sama, yaitu 4. Jadi kesimpulannya, 2/3/4 itu sama saja dengan 11/4. Oke, kita kerjakan soal yang B ya. 3/5/7. Bagaimana cara mengkonversinya? Oke, betul. 7 dikali 3 ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah? Ya, hasilnya adalah 26. Lalu di bawahnya kita tulis 7 supaya penyebutnya sama. Nah, jadi mudah sekali ya mengkonversi pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, kita lanjut. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, kita amati ya. Ubahlah 3/4 ke dalam bentuk persen. Nah, pengertian persen tadi adalah per 100. Ada 2 cara mengerjakannya. Yang pertama, penyebutnya harus kita kalikan menjadi 100 dengan cara dikali dengan 25. Nah, kalau sudah, tentu 3 juga sama-sama kita kalikan 25. Sehingga hasilnya adalah 75. Nah, kalau sudah, per 100 kita ubah bentuknya menjadi persen. Jadi kita tulis 75%. Sangat mudah ya. Nah, ada lagi cara yang lain, yaitu cara kedua dengan cara 3/4 kita kalikan dengan 100%. Jadi 100 bagi 4 kali 3. Saya ulangi ya. 100 bagi 4 kali 3. Kira-kira berapa jawabannya? Betul, jawabannya adalah 75%. Nah, jadi ada 2 cara, silahkan pilih dari cara yang menurut kalian lebih mudah. Oke, kita masuk ya ke contoh yang kedua. Ubahlah bentuk 35% dan 150% ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita kerjakan dulu yang 35%. Nah, persen ini kan pengertiannya adalah per 100. Jadi kita ubah dulu menjadi 35/100. Namun ini bukanlah jawaban akhir karena belum disederhanakan. Oleh karena itu, keduanya harus kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Misalnya A. Jadi 35 dibagi 5 adalah 7 dan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi hasilnya adalah 7/20. Nah, bagaimana dengan 150%? Jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, bilangan apakah yang bisa yang dimaksud? Ya, 150/100. Kalau sudah, apakah ini sudah menjadi pecahan biasa yang sederhana? Belum. Oke, kalau belum, dengan angka berapa 150/100 ini dibagi? Ya, dibagi dengan 50. Sehingga jawabannya adalah 3/2. Oke, cukup mudah ya. Lalu kita belajar juga mengkonversi pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, ini agak sulit karena kita harus melakukan beberapa pendekatan. Contoh. Nah, jadi di sini ada 2 cara ya. Yang pertama, kita ubah dulu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 kira-kira. 4 dikali berapa yang hasilnya per 10? Desimal ya, 2,5 ya, tidak cocok. Berarti kita cari pendekatan lain, yaitu per 100 misalnya. Nah, berarti 4 dikali berapa supaya hasilnya 100, yaitu 25. Nah, kalau sudah 3 juga kita kalikan 25, sehingga hasilnya 75. Nah, kalau sudah, kita lihat 100 artinya menyatakan bahwa bilangan desimal yang akan dibuat nanti itu berada 2 bilangan di belakang koma. Kalau 10,
artinya satu angka di belakang koma, dan per 1000 3 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah, kita boleh tulis dulu komanya, lalu kita tulis mundur angkanya mulai dari 5 ke 7. Nah, lalu bagian depannya kita ganti aja dengan 0. Jadi jawabannya 0,75. Oke. Nah, selanjutnya 1/8. Nah, ini kita harus menggunakan pendekatan 1000 ya. Karena 8 kalau dikali ke 100 nanti bilangannya desimal. Jadi 8 kita kalikan dengan 125 dan 1 juga kita kalikan dengan 125. Oke. Nah, kalau sudah dengan bilangan desimal apa kira-kira untuk menyatakan pecahan ini menjadi desimal? Ya, betul. Jawabannya 0,125. Oke, cara kedua adalah dengan membagi bersusun. Jadi kita tulis 1 dibagi 8. Tentu tidak bisa ya, jadi kita tulis 0, lalu 0 kita kali 8, hasilnya adalah 0, lalu kita cari selisihnya adalah 1. Nah, nanti kan akan terus berulang 1. Oleh karena itu kita kasih koma supaya kita bisa tulis 0 di samping 1 menjadi 10. Lalu 10 dibagi 8 dapat 1, 1 dikali 8 8, lalu kita kurangi ya, lalu kita tambahin lagi 0, tapi 0 di atas tidak usah ditulis ulang. Nah, 20 bagi 8 dapat 2, 2 kali 8 16, lalu selisihnya adalah 4, kita tambahin lagi 0, jadi 40, 40 bagi 8 adalah 5, dan 5 kali 8 adalah 40. Nah, baru di situ hasil pengurangannya habis. Nah, dengan begitu kita dapat simpulkan 1 dibagi 8 sama dengan 0,125. Jadi gunakanlah cara yang menurut kalian paling efisien. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.